Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi bersama saya, Denny Rudiono. Seperti biasa, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama orang yang sangat luar biasa, yang tentunya akan menginspirasi dan memberikan motivasi bagi kita semua. Baiklah, kita sambut dan kita sapa. Selamat siang, Pak Dwi Santoso. Selamat siang. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya, Pak. Gimana, Pak? Pekerjaan hari ini sibuk, Pak? Biasalah. Kita mantau teman-teman. Mantau teman-teman, Pak. Jadwalan untuk kegiatan, aktivitas keluar untuk membantu teman-teman mencapai kinerja terbaik lah. Siap, luar biasa, Pak. KPI aman, Pak? Sejauh ini masih dalam progres ya. Progres. Jadi kalau boleh dioptimiskan ya tetap aman. Tetap aman ya, Pak. 110% lah. 110, luar biasa. Mudah-mudahan lancar ya, Pak. Insya Allah. Pak, kalau kita bicara KPI, biasanya itu tidak erat kaitannya dengan yang namanya triangle of fraud, Pak. Kalau kita bicara triangle of fraud itu ada 3 hal. Yang pertama opportunity, kemudian yang kedua rationalize, kemudian yang ketiga nih yang terakhir pressure. Nah, kadang konon katanya tindakan fraud itu dipicu karena adanya pressure dari pimpinan, dari atasan, yang mana mereka pimpinan unit kerja di masing-masing itu ingin KPI-nya exit, terlampaui, sehingga akhirnya mereka melakukan berbagai macam cara, Pak. Seperti itu, karena adanya tekanan dan lain-lain. Nah, Pak, menurut Bapak, benar nggak sih motif fraud itu sering menggunakan KPI, pencapaian KPI, karena adanya pressure, sehingga mereka menggunakan fraud sebagai dasarnya, Pak? Ya. Seperti itu. Kalau menurut saya pribadi yang benar lah, bahwa teman-teman itu mengejar KPI, merealisasikan KPI, kalau itu dijadikan dasar untuk melakukan tindakan yang tidak benar, yang disebut fraud tadi, maka menurut saya juga tidak boleh dilakukan. Pressure yang dilakukan pimpinan unit kerja, manajemen, tentu ini ada dasarnya. Jangan juga disebut pressure lah, karena kalau kita berbicara target, tentu anybody want a perfect jadi semua pengen mendapatkan hasil yang terbaik lah. Nah, pressure ini jangan dimaknai sebagai tekanan yang benar-benar oh lu harus begini untuk mencapai, enggak seperti itu. Pressure ini adalah sarana dari pimpinan untuk menyadarkan teman-teman di outlet, karena mereka yang bersinggungan langsung dengan nasabah kita, mereka yang berhadapan langsung dengan nasabah kita, dan di titik itulah teman-teman untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ukurannya adalah KPI gitu. Ukurannya adalah KPI. Jadi manajemen mengarahkan teman-teman di outlet mencapai KPI-nya, tentu tidak hanya sekedar pressure, tetapi juga dengan memberikan how to-nya, caranya yang akan dilakukan apa, dan tentu memberikan guidance dalam hal penyampaiannya seperti apa, dukungan support anggarannya seperti apa, itu pasti akan dilakukan oleh pimpinan unit kerja, sehingga kalaupun ada pressure terkait pencapaian itu, tentu ada sarana yang digunakan oleh pimpinan untuk mencapai KPI yang telah ditetapkan. Artinya udahlah, gunakan cara yang benar untuk mencapai sesuatu yang baik di dalam sisi KPI. Jadi artinya kalau ada perintah dari pimpinan itu jangan dianggap sebagai pressure ya, Pak. Tapi dianggap sebagai mungkin sarana sebagai pengingat. Kemudian tadi sudah disampaikan guidance-nya ya, how to-nya teman-teman bisa mencapai KPI dengan baik. Kemudian dengan KPI yang bisa mudah-mudahan exit seperti itu ya, Pak. Artinya kalau kita bicara itu jangan sampai dikaitkan karena saya melakukan fraud karena adanya tekanan dari pimpinan seperti itu. Dengan alasan seperti itu juga nggak bisa diterima. Jadi jangan sampai itu menjadi alasannya, Pak ya, seperti itu. Nah, Pak, kalau kita bicara penyebab
kecurangan. Itu selain biasanya apa aja sih Pak yang jadi penyebab kecurangan teman-teman dalam KPI, seperti dalam pencapaian KPI itu? Hal-hal yang dilakukannya biasanya. Kalau saya menyoroti si morality ya, moral. Memang di situ ada, kita berbicara ada niat dan kesempatan kan ketika itu. Tapi ketika morality seseorang, kalaupun ada niatan, tentu ini akan tereduksi. Demikian juga ketika ada kesempatan untuk melakukan, kalau moralitinya bagus maka itu juga tidak akan dipakai. Karena sekali lagi inner kita akan mengatakan bahwa sesuatu yang tidak baik, tidak pantas kita lakukan, pasti di dalam diri kita ada dorongan untuk tidak melakukan itu. Nah, yang menurut saya penting adalah bagaimana kita membina morality kita sehingga ajakan untuk tidak berbuat baik itu itu tertolak gitu. Dan saya yakin semua pasti punya, sekecil apapun di dalam hati kita pasti ada, bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik pasti ada yang mengingatkan. Sekecil apapun itu harus dimanfaatkan teman-teman untuk menolak aktivitas yang merugikan. Betul. Artinya kalau kita bicara fraud itu kaitan erat dengan perilaku akhlak ya Pak. Mungkin bisa dikatakan bahwa ketika kita bekerja itu kita mewakili nama baik keluarga kita. Kemudian ketika kita di tempat kerja kita berkomunikasi dengan nasabah, kita mewakili perusahaan kita. Jadi harusnya masing-masing dari kita itu memiliki kesadaran seperti itu ya Pak. Dan kita juga harus bisa meningkatkan perilaku akhlak kita supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya fraud ya Pak. Seperti itu ya. Nah Pak, kalau mungkin nggak sih sebetulnya KPI teman-teman itu kalau kita kaitkan dengan KPI fraud yang dibuat karena adanya pencapaian target KPI itu dikarenakan target KPI-nya yang terlalu tinggi. Misal oh ini kayaknya nggak masuk akal deh kalau kita bekerja sesuai sesuai waktunya, atau kita sesuai transaksi yang ada, sehingga ya akhirnya dimanipulasilah datanya, manipulasilah transaksinya dan lain-lain. Seperti itu Pak. Dalam penetapan target sekali lagi tentu sudah mempertimbangkan banyak hal, historical transaksi di outlet itu, terus potensi ekonomi di daerah, terus yang paling penting tentu ketika kita menetapkan target kan pasti ada yang mendasari. Dalam hal ini katakanlah misalnya kita berbicara tentang transaksi digital, tentu itu karena memang kita berhadapan dengan kondisi saat ini yang seperti itu dan ke depan akan seperti itu. Sehingga untuk membiasakan tim kita, maka transaksi digital targetnya kuantum lah seperti itu. Jadi ini tentu banyak pertimbangan yang harus dilakukan. Dan saya kira ketika target itu telah ditetapkan, kebijakan perusahaan tentu akan mendorong ke arah sana. Memperbanyak insentif di sisi itu, katakanlah misalnya memperbanyak informasi keluar, di samping disampaikan oleh teman-teman kita di outlet, manajemen kita juga menyampaikan dari sisi luar untuk memberikan informasi kepada masyarakat di luar pegadaian, sehingga nanti antara outlet kita dengan kebijakan manajemen nyambung gitu. Kira-kira itu ya. Jadi artinya kalau kita bicara target ini sebetulnya itu semua target yang diberikan itu sudah sesuai ya Pak. Artinya atas dasar kajian yang dilakukan oleh manajemen, oleh pihak-pihak terkait mungkin ya, bagian-bagian terkait ya Pak. Dan tujuan perusahaan kita kan tentu sustainable ya. Berkelanjutan. Maka tidak salah apabila memang target itu selalu lebih tinggi, meningkat ya. Kita punya mimpi. Ya kita bermimpi karena sesuatu terjadi itu karena kita punya mimpi gitu. Sehingga nanti kita punya semangat untuk mengejar apa yang akan kita raih. Betul. Artinya juga sudah jadi tanggung jawab kita semua nih insan Pegadaian untuk menjaga keberlangsungan hidup perusahaan ya Pak. Jangan sampai mungkin secara jangka pendek target KPI kita masing-masing tercapai, tetapi ketika kita jangka panjangnya ternyata itu hanya lebih ke manipulasi. Seperti itu ya Pak ya. Artinya kalau kita bicara jumlah nasabah, bagaimana sih kita bisa menumbuhkan, memperbanyak jumlah nasabah, kemudian transaksi, OSL dan lain-lain itu memang berkaitan menjaga sistemnya perusahaan ya.
Baik Pak. Nah Pak, kalau harusnya seperti apa sih Pak langkah preventif yang dilakukan dalam pencegahan fraud dalam pencapaian KPI? Misal toolsnya apakah diperlukan tools oleh masing-masing pimpinan di unit kerja, atau memang sebetulnya kalau kita bicara langkah preventif lebih ke kesadaran di internalnya masing-masing karyawan kita Pak? Ya, ini menarik juga ini. Kalau kita berbicara tentang preventifnya jangan sampai ketika KPI yang sudah ditetapkan itu dicapai dengan asal-asalan tercapai. Pertama mungkin dari sisi human kita ya, penyadaran bahwa kita dalam melaksanakan tugas harus memberikan kontribusi pada perusahaan kita. Even di tempat outlet kita yang terkecil. Nah, di tempat kita yang terkecil itu ukurannya adalah KPI. KPI yang menjadi tanggung jawab outlet itu. Tadi disampaikan di depan oleh saya bahwa KPI itu sudah memperhatikan banyak hal, sehingga itulah yang harus dicapai oleh teman-teman itu. Itu satu hal. Yang kedua, tentu ketika kita punya ditempatkan perusahaan di situ, ya, tentu kita ingin memberikan legitimasi atas keberadaan kita di situ. Nah, KPI ini salah satu ukurannya loh. Oh ini si A saat itu di sana mencapai KPI 105%. Indikator ya Pak ya? 10%. Ini jadi satu penilaian. Yeah. Yang ketiganya tentu dalam penilaian kepada pelaksanaan tugas, teman-teman punya dinilai salah satunya dari sisi pencapaian KPI itu. Kita bekerja kan tentu ingin karir kita meningkat gitu. Nah ketika itu dituntut karir meningkat, maka kita harus memberikan kontribusi. Memang salah satu upaya penting untuk menjaga kelangsungan kita di situ monitoring lah. Monitoring ya. Monitoring itu harus jelas bahwa target sudah diterapkan, langkah-langkah untuk mencapai sudah dicanangkan, maka bagaimana memonef aktivitas hasil itu harus dilakukan dengan ketat juga. Kalau itu tidak dilakukan maka ada potensi tadi penyelewengan. Kewajaran dari sisi transaksi, kewajaran dari sisi nilai, kewajaran dari sisi penggunaan anggaran itu menjadi salah satu sarana yang perlu dilakukan evaluasi sehingga tujuan dicapai dengan benar dengan cara yang benar gitu. Nah mungkin bisa disampaikan Pak toolsnya atau fasilitas atau sarana cara untuk monefnya seperti apa, monitoring evaluasinya Pak. Barangkali ini bisa menjadi masukan juga bagi rekan-rekan kita insan pegadaian yang ada di seluruh Indonesia untuk membuat suatu toolsnya Pak bagi pimpinan cabang untuk ke tim kerjanya masing-masing Pak. Ketika menetapkan suatu program kerja harus jelas siapa penanggung jawabnya. Karena di outlet itu siapa penanggung jawab di outlet itu, apa yang harus dilakukan outlet itu, dan maka perlu sarana untuk menyampaikan laporan atas aktivitas yang dilakukan di outlet itu. PIC yang di atas sebagai penanggung jawab program memantau apakah progres daripada program kerja ini dijalankan dengan efektif di outlet. Efektif ini tidak serta-merta katakanlah misalnya satu outlet itu menyelenggarakan bagus, tapi banyak outlet lain tidak menyelenggarakan. Ini perlu juga kajian dari PIC penanggung jawab program itu juga harus dilakukan sehingga program yang sudah ada itu boleh dikatakan efektif apabila dilaksanakan oleh semua dan menghasilkan yang baik. Ketika itu tidak dilakukan maka harus ada evaluasi juga terhadap program yang dilakukan. Itu kira. Kalau itu kan tadi kita bicara lebih ke tools ya Pak, tools alatnya gitu. Nah Pak, perlu nggak sih kalau untuk meningkatkan kesadaran atau langkah preventif tuh di unit kerja pun lebih sering dilakukan, misal kayak pengajian atau kemudian sharing learning atau misal gini loh, ini kan sebetulnya manajemen itu memberikan KPI, memberikan target itu ini loh, tujuannya kurang lebih ada tujuan atau benefitnya nanti untuk perusahaan seperti apa, kemudian benefit bagi kita sendiri pun seperti apa, seperti itu Pak. Jadi kalau menurut saya budaya kita sudah mengajarkan. Salah satunya adalah dari sisi harmonis hubungan yang harmonis antar semua yang ada di unit kerja. Ketika itu dilakukan maka akan terjadi tadi namanya sharing learning. Akan terjadi semacam role model,
akan terjadi meniru meng-ATM suatu yang lebih baik, diperbaiki, dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Itu adalah fungsi budaya kerja yang ada di kita, yang mudah-mudahan bisa mensinergikan antara teman-teman yang ada di dalam unit kerjanya melalui bingkai harmoni tadi ya, forum tadi ya. Sehingga nanti banyak hal di situ. Nah, lebih jauhnya lagi ya, bingkai harmoni ini itu bisa menjaga satu sama lain ya. Menjaga si A jangan sampai menyimpang, si B jangan sampai menyimpang. Karena apa? Ada komunikasi yang intens antara tim dalam satu organisasi itu dalam bingkai harmoni tadi ya. Termasuk juga kita lebih kayak engagement internalnya juga akan semakin meningkat ya Pak, dengan intensitas komunikasi yang sering dilakukan ya Pak ya. Nah Pak, kalau terakhir nih pesan-pesan yang mungkin Pak Dwi bisa sampaikan kepada seluruh insan Pegadaian yang saat ini melihat podcast ini, bagaimana sih yang dilakukan atau hal apa yang bisa dilakukan supaya tidak terlibat teman-teman insan Pegadaian ada di seluruh Indonesia ini dalam pencapaian KPI, jadi tidak terlibat atau tidak melakukan tindakan fraud agar KPI-nya tercapai Pak? Ya. Ini jadi berat juga ya. Karena memang mengatakan itu lebih mudah daripada menjalani ya. Tapi teman-teman yang saya cintai, bahwa kita dalam melaksanakan aktivitas bekerja itu tentu ingin selamat ya. Yang harus kita pegang adalah jaga kita, jaga teman kita, dan jaga perusahaan kita. Jaga kita itu ada siapa sih? Ada saya pribadi, katakanlah, ada keluarga, ada lingkungan tempat kita juga. Jangan sampai kita ternodai oleh aktivitas yang jelek, sehingga apa? Itu akan merugikan pada diri kita, merugikan pada keluarga kita, dan kita mendapat nama tidak baik di dalam lingkungan kita gitu ya. Demikian juga jaga kawan kita, selalu mengingatkan agar kita selalu melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang sudah dilaksanakan. Nah, kalau itu dijalankan, dilakukan antara kepentingan pribadi, kepentingan teman-teman kita, maka yang ketiga, perusahaan ini akan terjaga dengan baik. Kita mulai dengan baik, teman kita melaksanakan dengan baik, maka perusahaan kita akan menjadi lebih baik. Kira-kira itu yang dan perusahaan kita akan terus ada ya Pak ya. Dibingkai bersama-sama, mana yuk jaga diri, jaga teman kita, jaga perusahaan kita. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa semakin eksis berkembang. Amin, mudah-mudahan ya Pak. Jadi seperti itu ya insan Pegadaian. Kalau kita ingin mencapai target KPI, ingin tercapainya KPI dengan exit, gunakan cara-cara yang seperti biasa atau cara-cara yang tidak melanggar fraud atau bukan tindakan yang bersifatnya curang. Supaya apa? Supaya kita pun tidak merugikan diri kita, tidak merugikan teman kita, dan tidak merugikan perusahaan kita. Karena kalau menurut saya Pak, kalau kita berbuat fraud itu yang dirugikan bukan kita sendiri ya Pak. Mungkin nanti teman kerja kita, pimpinan kerja kita, bahkan keluarga kita di rumah, dan perusahaan kita juga akan rugi. Mungkin itu podcast kita di edisi kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh insan Pegadaian yang sudah melihat podcast ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan di saat ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi serta motivasi bagi kita semua. Sekali lagi, lawan fraud, mari kita sama-sama bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.